Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Semoga semua kita ada dalam keadaan baik, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, mari pagi ini kita kembali bersama-sama menyembah Tuhan, menghadap Tuhan, membawa syukur kita sebelum kita berjuang, bekerja, berusaha dan melakukan banyak kegiatan sepanjang hari ini. Mari teduhkan hatimu, pejamkan matamu. Kita menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi ini Bapa, kami kembali datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Oleh karena Tuhan terus dengan setia mengasihi kami, memberkati kami. Bahkan ketika kami melukai Tuhan, mengecewakan Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk pekerjaan kami yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk usaha yang kami jalankan, yang terus Tuhan berkati. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk segalanya. Bapa, pagi ini bersama-sama kami, di tempat kami masing-masing, kami mau satukan hati kami, menaikkan syukur, penyembahan, pujian kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kembali naikkan pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ayo dengan teduh, dengan lembut katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan bersama-sama, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari saudara dengan lembut katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku
persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Haleluya. Segenap hidupku penyembahan bagimu Tuhan. Segenap hidupku bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang kulakukan untuk kepuasan diriku, tiada yang kulakukan untuk kesenangan jiwaku. Semua bagimu Tuhan, semua bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Hidupku bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, termulia kekal selamanya, kekal selamanya. Haleluya. Mari terus saudara, mari terus kita menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Arahkan hatimu, pandanganmu hanya kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Temui Ia selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Cari wajah Tuhan, temukan kehendak-Nya. Masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Bawa syukur pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Kau termulia. Kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Biar Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, di tempatmu berada. Mari berdoa secara pribadi. Apa yang Tuhan taruh di hatimu saat ini? Mungkin keluargamu, mungkin sahabatmu, mungkin anak-anakmu, mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu. Mungkin orang yang lama tidak bertemu dengan engkau, pagi ini Tuhan ingatkan dia. Tuhan taruh satu nama di hatimu, berdoa bagi dia. Doakan. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka yang ada di sekitar kami. Tuhan kiranya yang terus memakai setiap kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah.
sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari angkat tanganmu saudara, buka hatimu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari saudara bersama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kali ini kita akan belajar satu hikmat yang sangat amat penting, yang sangat menentukan bagaimana kita hidup ke depannya. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa bangun dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman ini. Tentu saja semua ini tidak kebetulan. Kami percaya rencana Tuhan sangat baik buat kami semua. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling sulit untuk diselamatkan adalah orang yang bebal. Ya, bebal itu lebih buruk daripada bodoh. Ya. Saya bacakan Mazmur pasal 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang tali kekang dan pelananya harus dikendalikan dengan tali supaya ia patuh. Ya. Apa sih artinya bebal itu? Kebebalan itu bukan soal pintar atau bodoh, bukan. Tetapi hati yang keras dan tidak mau belajar. Banyak orang tahu kebenaran, mengerti, tetapi menolaknya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi meskipun dia tahu itu benar, ditolak sama dia, nggak sesuai keinginanku. Nah, itu yang terjadi. Banyak orang bebal, tidak mau berubah meski sudah diperingatkan. Itu namanya bebal. Ya, sudah tahu tapi tetap tidak mau. Kata Amsal, ya, di dalam Amsal, kata bebal itu sering dipakai untuk menggambarkan orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, orang yang mengulangi kesalahan yang sama. Itu bebal. Orang yang berjalan menurut hawa nafsunya sendiri, itu bebal. Ya, nah ilustrasinya begini. Ada seorang yang punya sepeda atau motor, remnya sudah mulai tidak berfungsi. Sudah diperingatkan berkali-kali. Tapi namanya juga bebal, ia bilang, masih gak apa-apa lah kali ini, nanti saja. Padahal sudah tahu itu sangat berbahaya. Akhirnya ketika lewat tebing curam, ia jatuh karena remnya tidak berfungsi. Patah tulangnya. Dan ia menangis. Bukan karena kesakitan saja, yang terutama adalah karena penyesalan. Saudara, kebebalan itu bukan cuma menyakitkan, tapi membahayakan. Ya. Tuhan memberikan kita peringatan bukan untuk membatasi supaya kita terbatas gerak hidupnya, bukan. Untuk menyelamatkan kita. Nah, makanya jangan jadi orang bebal. Di firman Tuhan soal orang bebal ini dikatakan di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bebal, bodoh di situ sebenarnya bebal, menghina hikmat dan didikan. Aneh kan? Didikan dan hikmat ditolaknya. Itu orang bebal, saudara. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Diulang-ulang terus salahnya itu. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Bodoh di situ maksudnya bebal. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi ciri-ciri orang bebal itu jelas. Yang pertama, menolak teguran. Kalau ditegur dia nggak mau. Tidak dipertimbangkan dulu tegurannya ini baik atau tidak. Pokoknya tidak mau ditegur. Amsal 12 ayat 1. Ya. Ciri kedua orang bebal itu cepat marah, saudara. Kemarahannya tidak terkendali, cepat sekali. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal itu berjalan menurut keinginannya sendiri. Amsal 28 ayat 26. Ia tidak mau belajar dari kesalahannya. Amsal 26 ayat 11. Ia merasa paling benar sendiri.
Amsal 12 ayat 15. Kan gitu ya. Nah, makanya saudara, di antara kita jangan pernah ada orang yang bebal. Nanti yang rugi kita sendiri. Aneh kan? Sudah mengerti tapi tidak mau karena tidak sesuai dengan keinginan. Tidak mau dengar kritikan. Kesalahannya sama diulang-ulang terus. Coba. Ini bukan orang bodoh tapi bebal. Cepat marah. Tidak terkendali kemarahannya. Waduh, bahaya, saudara. Oleh sebab itu mari kita ambil langkah nyata. Ya. Hidup ini terlalu singkat. Jangan dihabiskan dengan kepala batu dan hati yang keras. Karena hidup ini terlalu singkat. Lebih baik dihancurkan oleh teguran Tuhan sekarang daripada dihancurkan oleh akibat kebebalan itu. Kalau Tuhan menghancurkan kekerasan kita dengan teguran, itu supaya menyelamatkan. Tapi kalau kebebalan, menghancurkan sampai habis, membinasakan. Jangan bebal, belajarlah dari teguran-teguran yang baik, bertumbuhlah dalam hikmat. Firman Tuhan itu penuh dengan ajaran agar kita tidak menjadi orang yang bebal, agar hidup kita yang cuma satu kali ini, yang singkat ini, tidak mengeraskan hati, tidak hidup dengan kepala batu, hati yang keras. Orang yang kepala batu, hati keras itu tidak bisa diajar. Ya. Yang penting ya marah lebih dulu. Keinginannya harus tersampaikan meskipun salah. Ya, tidak mau dikoreksi, kan aneh kan? Coba kita refleksikan ke diri kita sendiri. Kapan kita menolak nasihat yang baik hanya karena tidak enak didengar di kuping? Kapan? Pernah tidak? Berani minta maaf apa enggak? Untuk berubah. Ya, setelah ditegur. Tanya diri sendiri, apakah aku suka mengulang-ulang kesalahan yang sama? Itu namanya bebal. Ya. Makanya saudara, kita minta tolong Tuhan juga dan serius juga mau berubah. Tuhan tolong aku, lembutkan hatiku. Tuhan bilang, kamu yang harus melembutkan. Berdoa melembutkan tapi tetap keras. Bukan Tuhan tidak memberi kelembutan hati. Kita yang harus bertobat. Ya. Jadi yang namanya orang bebal itu memang sulit. Sulit, saudara. Sulit untuk dibuat mengerti dan sulit untuk bertobat. Sulit dibuat mengerti karena ia tidak mau mendengarkan sama sekali kritikan, masukan-masukan. Ya. Meskipun akhirnya kalau ia dengarkan pun dan ia mengerti bahwa itu benar, tapi karena tidak enak didengar dan tidak sesuai keinginan, ditolaknya. Wah, ini sudah keterlaluan memang. Udah begitu, mengulang kesalahan yang sama terus. Lah sampai kapan? Ya, sementara umur kita bertambah terus dari waktu ke waktu. Kalau kita tidak berubah sekarang, kapan? Jangan suka menunda, saudara. Waktu yang kita miliki terbatas. Ditunda, tiba-tiba hari itu datang. Sudah terlambat. Ya. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu yang ada. Sampai akhirnya benar-benar terlambat untuk bertobat. Ya. Nah, oleh sebab itu dengarlah didikan firman Tuhan. Orang yang tidak mau mendengar didikan, yaitulah orang bebal. Malah menghina didikan. Bukan hanya tidak mau loh, menghina. Ya. Menganggap enteng. Aduh. Ini penyakit jiwa ini memang harus serius ditangani. Jangan bebal. Bebal itu merugikan diri sendiri, juga merugikan banyak orang di samping kita. Akibat ulahnya kita yang jadi batu sandungan, yang jahat. Ya. Makanya Tuhan berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya,
tak dapat jadi muridku. Barang siapa yang masih egonya kuat, gak bisa jadi murid. Kalau bebal gak bisa jadi murid. Mari kita bertobat, saudara. Saya percaya pagi ini kita semua diajar, diingatkan supaya tidak bebal. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk didikan teguran di pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh melembutkan hati kami masing-masing untuk mendengar didikan dan tentu saja melakukannya. Terima kasih untuk gereja GMM, gereja milik-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan karunia-karunia, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, agar menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Juga setiap kami Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati. Dan kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus.